Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan putarkan bersama-sama untuk menyimak bagaimana kronologi asli bentrokan yang terjadi di Pemalang pada tanggal 23 Juli tahun 2025, di mana yang menjadi ini sebenarnya ada acara podcast di channel Papa Zara Entertainment ya, sahabat saya Mas Charlie, di mana dalam podcast tersebut yang berbicara ada Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, kemudian ada Kiai Haji Mubarak Tri selaku Ketua PWI LS Jawa Tengah, sekaligus beliau ini salah satu ketua di pengurus pusat PWILS sebagai bagian kaderisasi ya, dimana tentu beliau sudah cukup bersuara dan ada di lapangan saat terjadi bentrokan antara PWILS dengan FPI, yang tentu teman-teman sudah banyak menyimak, sudah menyaksikan beberapa video-video dari sahabat-sahabat kita para konten kreator, dan dimana dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama dari statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Mubarak Tri yang menceritakan tentang kronologi bagaimana terjadinya bentrokan di Pemalang itu. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau ya. Silakan. Terlihat atas waktunya. Baik, saya akan menyampaikan kronologi ya, biar nanti jelas, sebab banyak sekali informasi berita yang diputarbalikkan di media sosial yang sangat-sangat menyudutkan PWI. Oleh karena itu, hal yang baik pada malam hari ini saya jelaskan. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa kejadian kerusuhan ataupun bentrokan di Malang itu tentunya berawal dari sebuah isu ya pada tanggal 5 Juli, di mana pada awal Juli itu ada isu, ada kabar bahwa di Petarukan akan ada kegiatan peringatan tahun baru Muharram Hijriah ya, Muharram, tahun baru Muharram, yang akan mengundang Habib Rizik. Kemudian setelah ada informasi itu, desa Petarukan tersebut ya, masyarakatnya termasuk kepala desanya itu menolak adanya kehadiran Rizik Syihab di daerah Petarukan. Alasan penolakan tidak lain adalah tidak mau di Petarukan, khususnya di Pemalang, ini iklimnya tidak kondusif, karena kita juga mengerti dan paham bahwa dimanapun Habib Rizik berada pasti selalu menyampaikan ceramahnya dengan provokatif, menghasut umat untuk saling berhadapan-hadapan, bahkan menjelek-jelekan pemerintah. Ini yang menjadi pertimbangan masyarakat Pemalang. Kemudian setelah masyarakat Pemalang, kemudian DPD PWI Pemalang ya, kabupaten ini mendampingi masyarakat Pemalang yang melakukan penolakan. Nah, langkah pendampingan ini tentunya melalui edukasi, melalui mediasi ya, baik dengan pemerintah setempat maupun dengan pihak-pihak lain. Dengan pemerintah setempat, PWI Pemalang mengeluarkan sebuah surat penolakan kehadiran Rizik Syihab di Pemalang yang ditujukan kepada Polres, dan akhirnya kemudian adanya mediasi ataupun pertemuan antara Ormas Islam dan Forkompimda, dalam hal ini dihadiri oleh Bupati, mungkin Polsek yang bertempat di Polres ya, yang bertempat di Kesbangpol. Pada saat itu ada sebuah kesepakatan ya, bahwa pengajian boleh berlangsung tapi tidak boleh melakukan hasutan, hujatan ataupun yang sifatnya provokatif. Kemudian yang kedua, tidak boleh membawa senjata tajam dari kelompok manapun. Nah, kemudian setelah itu masyarakat tetap tidak mau kehadiran Habib Rizik di Pemalang. Kemudian saya selaku pimpinan pusat dan sekaligus sebagai ketua wilayah PWI Jawa Tengah melakukan mediasi dengan aparat keamanan. Kemudian saya minta kepada aparat, saya sampaikan bahwa kegiatan itu besok rawan adanya konflik horizontal, gesekan antara kelompok. Namun bisa diatasi sebenarnya. Salah satu yang bisa mengatasi adalah pihak kepolisian. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak mengeluarkan izin kepada pihak panitia untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Terus saya sampaikan kepada Polda pada saat itu bahwa
penolakan PWI ini bukan penolakan terhadap pengajiannya, tetapi penolakan terhadap pembicaranya, yang mana pembicara sudah saya sampaikan tadi adalah Habib Rizik, yang tentunya sangat provokatif ketika menyampaikan ceramah-ceramah dimanapun. Ya. Kemudian saya meminta tolong pada Bapak Kepolisian dalam hal ini melakukan mediasi kepada panitia untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Ya. Terus menyampaikan bahwa polisi sulitan Pak, karena kita terbentur dengan adanya undang-undang. Undang-undang yang mana? Berkumpul mengeluarkan pendapat, katanya dilindungi undang-undang. Terus saya sampaikan, ada pengecualian Pak. Dalam bahasa hukum itu tidak semua berkumpul, tidak semua mengeluarkan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Mengeluarkan pendapat yang sifatnya menghasut rakyat, memprovokasi rakyat, itu pasti dilarang oleh undang-undang. Berkumpul pun dalam rangka untuk melakukan gerakan-gerakan yang sangat mengganggu kondusivitas keamanan itu pun tidak dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, kuncinya satu, bagaimana sikap tegas kepolisian dan bagaimana langkah tegap daripada aparat kepolisian. Kuncinya satu, jangan mengeluarkan izin. Itu kalau sudah tidak dikeluarkan izin, pasti clear tidak akan ada terjadinya gesekan. Namun bila polisi tetap tidak mau bertindak, tetap mau mengeluarkan izin atau membiarkan kegiatan itu terjadi, maka saya yakin akan terjadi gesekan. Persoalannya apa? Dari pihak dari Rizik tentunya akan membawa sebuah mukibinya yang akan mengawal dari luar daerah yang begitu banyak juga. Kemudian dari PWI tetap menjaga, membantu masyarakat dalam mengamankan wilayahnya. Terus kemudian ternyata sampai hari berikutnya ya juga belum terjadinya deal. Panitia tetap ngotot untuk melaksanakan kegiatan dan tetap Habib Rizik naik ke panggung. Nah, situasi itu semakin memanas sampai jam 22.00, bahkan sampai 20 jam 22 lebih 15 menit. Ya, polisian meminta saya untuk tetap menahan, namun di mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kurang cepat. Ya, sehingga semakin malam semakin memanas dan Rizik tetap datang dan mengisi. Akhirnya teman-teman tidak sabar merangsek ingin menghentikan kegiatan itu. Artinya menghentikan bukan membubarkan, tapi meminta kepada panitia untuk mengganti penceramahnya. Jadi mohon maaf kalau ada katakan membubarkan pengajian itu tidak benar, bahwa PWI datang mau menemui panitia, tetapi dalam rangka untuk meminta agar diganti pembicaranya agar jangan Habib Rizik Syihab. Namun ketika bergerak maju, di sana sudah dihadang oleh blokade Brimob ya, Brimob yang memblokade jalan utama. Namun blokade itu yang saya heran, kenapa blokade situ ada pertigaan, pertigaan yang ada gang satu yang langsung menuju panggung, kemudian setelah pertigaan itulah blokade kepolisian itu membendung masanya itu. Artinya bahwa masih banyak peluang. Yang saya heran kenapa ketika mau blokade agar masa tidak masuk, kok yang diblokade itu setelah pertigaan bukan sebelum pertigaan. Akhirnya teman-teman berusaha karena mediasi dengan Polres di tempat itu, di blokade itu nggak berhasil, terus molor-molor, sehingga teman-teman berinisiatif untuk langsung masuk kepada panitia menuju ke dekat panggung. Namun sampai di dekat panggung yang disambut dengan lemparan-lemparan batu, kemudian juga bacokan-bacokan senjata tajam yang mengenai korban dari teman-teman PWI. Itulah awalnya. Jadi PWI tidak pernah membawa senjata tajam, dan itu saya katakan nanti berdasarkan kami punya bukti, punya data. Data kami, bukti kami adalah pasien-pasien yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit, itu adalah luka-luka bacokan senjata tajam. Dan banyak lagi teman-teman yang kena bacokan senjata tajam. Dan kami tangan kosong, maka daripada banyak korban, kita untuk mundur sejenak ya, biar nanti itu kita proses ini untuk secara hukum. Saya kira itu sepintas kronologi dari saya, Bang. Terima kasih. Ya. Oke, berikutnya ya. Sebentar ini ada jeda. Oke, mungkin tanggapan Pak Kiai, karena ini sebenarnya PWS itu kan kalau dibanding dengan FPI itu kan masih jauh lah, artinya FPI itu udah dari mengakar sekali gitu Pak Kiai. Apa yang menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki PWS di Pemalang sehingga warga-warga yang terdampak daripada kerusuhan kemarin itu memahami sebenarnya ini loh, PWS itu turun, PWS hadir ke masyarakat itu untuk menentukan sama-sama yang provokatif gitu kan. Nah, itu seperti apa Pak Kiai Mubarak? Mungkin kekuatan dari PWS? Ya, PWILS itu memang ibaratnya baru seumur jagung ya, baru umur 1 tahun atau 2 tahun dibandingkan dengan organisasi FPI yang sudah lebih dulu jauh lahir. Kenapa PWILS berani? Kenapa PWIS bisa bergerak bersama rakyat? Karena tadi yang disampaikan oleh Kiai Ubed, bahwa PWILS hadir adalah sebagian dari bela negara.
Karena kondisi negara saat ini dalam kondisi yang sangat terancam. Bila mana tidak ditangani, bila tidak disikapi, ini justru akan mengancam masa depan negara Republik Indonesia. Ya. Dan juga termasuk generasi-generasi kita. Karena apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini sebenarnya adalah sebagaimana teori-teori atau hal-hal yang dilakukan oleh Belanda tempo dulu, yaitu Divide et Impera, mengadu domba sesama anak bangsa. Kalau perintah, anjuran, ajakan perang Rizik Syihab itu diberikan kepada para habib yang lainnya, hey para habaib, ayo kita asah golok, ayo kita asah pedang, kita hadapi pribumi, itu bagus. Tetapi ini yang diprovokasi adalah anak-anak bangsa untuk berhadapan dengan anak-anak bangsa. Inilah yang menjadi keterpanggilan jiwa-jiwa kesatrian Indonesia, jiwa-jiwa kesatria, pejuang-pejuang Nusantara ini untuk bangkit. Jangan sampai negara kita yang saat ini lagi membangun tentunya diacak-acak kembali oleh orang-orang pendatang yang selalu mengeklaim dirinya yang paling berjasa untuk Republik Indonesia ini. Saya kira itu, Bang. Charlie. Kalau kemarin Pak Kiai itu kan banyak framing-framing lah. Ini saya melihat mendeteksi itu banyak sekali akun-akun ataupun dasar-dasar yang memutarbalikkan fakta terkait tentang terjadinya sebenarnya seperti apa sih bentrokan di Pemalang sehingga merubah opini terhadap masyarakat. Ini sedikit ada data yang saya ambil Pak Kiai, mungkin bisa disaksikan juga oleh teman-teman gitu ya. Ini dari 1.600 responden yang kita ambil tanggal 22 sebelum acara di Pemalang sampai dengan hari ini, Amit H+3, ada negatif terhadap FPI itu 960 responden Pak Kiai. 60% itu persentase estimasinya. Rentang itu 58,62% jika margin error-nya 2%. Kemudian netral atau simpati ke PWLS itu 400 responden. Persentase estimasinya 25%, kemudian rentang 2%-nya adalah 23-27%. Kemudian dukung dialog dan hukum itu 240, itu persentase 15%. Artinya ini sangat tinggi sekali Pak Kiai, negatif terhadap kelompok FPI ini yang menurut masyarakat yang kita ambil populasinya adalah 1.600 dari 720.000 pengguna aktif sosial media. Dan kemarin juga ada berita disampaikan juga itu bahwasannya kalau untuk acara haul, pengajian juga itu kalau bisa tidak mengundang habib ataupun ceramah-ceramah yang provokatif gitu kan. Oke, bagaimana Pak Kiai untuk menanggapi ini? Ya, saya sepakat ya dengan apa dari survei tadi yang mana sentimen negatif lebih tinggi untuk FPI ya, karena tentunya negara kita itu bahwa yang menolak itu bukan hanya PWI ya. Perlu sampaikan bahwa yang melakukan penolakan bukan hanya PWI, tapi seluruh masyarakat, juga seluruh umat yang ada di Republik ini. Semuanya sebenarnya menolak kehadiran Rizik Syihab. Oleh karena itu, maka trennya ya jelas, tren negatifnya sangat tinggi untuk gerakan-gerakan di bawah gerbangnya Rizik Syihab tersebut, Pak. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa dukungan yang mendukung gerakan anti Rizik Syihab ini sebenarnya bukan hanya PBI, tetapi seluruh warga masyarakat Indonesia, semua suku, bangsa, dan agama mayoritas mendukung dan menolak dengan Habib Rizik Syihab. Ya, kalau dari lapangan Pak Kiai, dari sisi lapangan di lokasi gitu ya, terkait kondisi warga sekitar itu kan pasti ada terdampak, ada mungkin trauma, ketakutan, atau mungkin ada sebuah pernyataan-pernyataan yang mau menjelaskan bahwa saya pengajian kok sampai bentrok seperti ini. Mungkin ada informasi dari lapangan Pak Kiai, dari warga-warga sekitar yang terkait tentang mungkin ada sudut pandang psikologis mereka karena ada bentrokan seperti ini Pak Kiai. Ya, psikologis pasti ada. Sebelumnya bahkan kepala desa kan langsung menemui panitia, di mana kita lihat di video itu kan ada video kepala desa menemui Laskar Sakera bahwa dia sangat keberatan daerahnya dijadikan ajang untuk kegiatan ini karena masyarakat sama ketakutan. Namun jawaban dari mereka itu katanya aman, saya yang tanggung jawab. Nah, ketika tidak aman seperti ini kan otomatis masyarakat akan merasa ketakutan. Nah, dengan masyarakat kita selalu melakukan edukasi bahwa untuk tenang saja, bahwa kondisi untuk sampai kapanpun teman-teman PWI akan selalu bersama rakyat, nggak usah perlu khawatir, nggak perlu ketakutan. Insya Allah kita berada di jalan yang benar untuk menegakkan sebuah keadilan, menegakkan sebuah kebenaran, dan tentunya untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya justru ketika terjadi kayak gini ini, masyarakat semakin nggak suka, semakin banyak, semakin meningkat, bahkan semakin berat. Buktinya di kemarin di Banyumas pun masyarakat yang kemudian di Cilacap tanggal 20-nya mengagendakan Cilacap. Cilacap pada tanggal 24 pagi rencananya diadakan di Gandrung sama Gandrumangu, namun di dari NCNU Gandrumangu, Ranting NU Gandrumangu beserta Banser dan Pagar Nusa dan seluruh warga setempat itu menolak, bahkan takmir masjid yang ketempatan pun menolak, sehingga dikembalikan pada tanggal 24 itu menjadi kegiatan tanggal jam 12
siang diganti di sebuah Satu, masjid ya? yang lain di luar kecamatan Gadrumangu. Namun masyarakatnya juga tetap menolak sehingga ada gerakan damai di situ menolak kehadiran Rizik Syihab, sehingga pada saat itu tidak jadi naik panggung karena masyarakat seluruh elemen masyarakat setempat dan juga didampingi oleh Laskar Sabilillah PWI bersama-sama untuk melakukan suatu penolakan bersama di Kabupaten Cilacap. Juga di Banyumas tanggal 24 malamnya juga sama, sehingga bersama-sama dengan masyarakat Laskar Sabilillah dan elemen-elemen lain menolak, dan di Banyumas pun juga gagal. Pertama tanggal 23-nya yang bisa berlangsung hanya di Pemalang. Nah, ini tentunya saya yakin dengan kejadian Pemalang ini masyarakat akan semakin cerdas, masyarakat semakin paham. Ternyata ketika kedatangan Habib Rizik ini, maka kondusivitas keamanan di daerahnya masing-masing akan mengalami gangguan. Oleh karena itu banyak sekali sekarang merebak ke seluruh wilayah di Indonesia, dan Jawa Tengah khususnya adalah yang banyak menolak dan selalu menolak kegiatan-kegiatan tersebut, karena Jawa Tengah merupakan suatu daerah yang kondusif. Tetapi dengan adanya kemarin saya sudah sampaikan, jangan sampai terjadi konflik di Pemalang, namun ini kurang menjadi perhatian sehingga kebobolan aparat keamanan. Kebobolan ini termasuk gagal dalam mengamankan daerahnya, karena dari awal tidak bisa melakukan suatu langkah-langkah tegas, yaitu membatalkan ataupun mencabut izin ataupun melarang daripada kegiatan tersebut di wilayah Pemalang. Iya, kalau dari ketua penyelenggara Pak Kiai, mungkin ada statement dari mereka terkait dengan bentrok ini. Ada tidak Pak Kiai? Sampai hari ini saya belum mendengarkan. Oh, belum ada ya. Artinya belum ada tindakan ataupun klarifikasi ketua panitia gitu ya. Baik. Saya cukup ya. Jadi itu teman-teman ya, tentu dari apa namanya yang disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Mubarak Tri selaku salah satu ketua di jajaran pengurus pusat PWI-LS, sekaligus beliau ini menjadi ketua wilayah, ketua pengurus wilayah untuk wilayah Jawa Tengah. Saya rasa jawaban beliau itu bisa untuk menjawab framing-framing yang dilakukan oleh Habib-Habib atau Kibin-Kibin mengenai polemik atau kondisi atau bentrokan yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2025 kemarin antara FPI dengan PWI-LS. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma fiqh lau kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.